Nabi aja sini. Lanjut. Karenanya yaitu bahwa beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Jadi dalam mimpi beliau rasakan seperti itu. Kemudian, Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau mendoa, kemudian mendoa dan mendoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ingatkah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan dua orang laki-laki, yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi dekat kedua kakiku?" Lalu orang yang dekat kepalaku bertanya kepada orang yang dekat kakiku, atau sebaliknya, "Apakah sakit orang ini?" Jawabnya, "Kena sihir." Tanya, "Siapa yang menyihirnya?" Jawabnya, "Labid bin A'tham." Tanya, "Dengan apa disihirnya?" Jawabnya, dengar ya. Ini tukang sihir peralatannya kalau mau nyihir orang nggak masuk di akal. Boleh Ustaz? Tanya, jawabnya, "Labid bin A'tham." Tanya, "Dengan apa disihirnya?" Jawabnya, "Pakai sisir dan rambut yang rontok bersama sisir itu serta mayang kurma kering." Saya ulang ya. Dia pakai sisir, pakai rambut. Apa hubungannya rambut, sisir sama mayang kurma? Ada hubungan apa dengan manusia? Apa hubungannya? Ternyata sihir ini bisa dilakukan dengan hal ini. Maka di Indonesia itu kadang-kadang ada telur, ada jarum, ada paku, ada kadang pakai rokok, lintingan, ada silet dan sebagainya. Ini sihir. Dan bukan hanya sekarang ada, dari dahulu sudah ada. Mungkinkah terjadi? Sangat amat mungkin terjadi. Rasul SAW terkena sihir dengan 3 hal ini: sisir, rambut yang rontok. Berarti Anda tidak boleh menaruh sisir sembarangan. Rambut Anda tidak boleh Anda asal buang. Bacalah bismillah terlebih dahulu baru dibuang. Bismillah lah dengan segalanya. Lanjut. Tanyanya, "Di mana sekarang?" Jawabnya, "Di sumur Zi'awan." Jadi dimasukkannya ke dalam sumur. Makanya paranormal sekarang kadang-kadang dia cari di bawah, masuk di bawah tanah. Bisa terjadi dia sendiri memasukkannya. Ada lagi yang canggih di Indonesia itu, kalau dia mengobati orang, dia bisa mengeluarkan jarum, paku, macam-macam dari tubuh orang. Sebenarnya dia yang melakukannya dengan hipnotis. Lalu orang percaya, ya gimana sih bisa membohongi? Benar kok ini terjadi. Lanjut. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mencari barang-barang itu ditemani beberapa orang sahabat. Nah, berani nggak? Stop. Berani nggak? Punya nyali nggak? Nyalinya gede, dicari itu barang. Lantas, kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya." berubah warnanya. Jadi kalau Anda punya sumur di rumah itu, kasih dia terowong angin, jangan dibiarkan dia terbuka. Kemudian, sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala setan. lantas mayang kurma itu diikat seperti kepala syaitan. Lalu aku bertanya, "Apakah Anda tidak membakarnya?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin membalas kejahatan orang. Oleh sebab itu, jadi boleh Anda untuk tidak membalas, membiarkan diambil dibuang, dan boleh pula untuk dibakar. Lanjut. oleh sebab itu kusuruh kuburkan saja." Jadi boleh untuk tidak dibakar, boleh untuk Anda maafkan saja, dikubur, diangkat dari tempatnya lantas dikubur. Kemudian ada lagi sihir canggih, dikuburnya barang itu di dalam tanah. Lah kalau dia seperti itu di dalam tanah, berarti harus Anda bongkar, Anda angkat, bakar dia atau pindahkan, buang tempat lain. Tapi jangan ganggu tetangga Anda kanan kiri.
dengan membuang sembarangan. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu katanya, seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuhinya racun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau makan sebagian. Kemudian perempuan itu dibawa orang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Jawabnya, aku sengaja hendak membunuh Anda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi wewenang kepadamu untuk berbuat demikian. Kemudian Ali bertanya, bolehkah kami bunuh perempuan itu? Jawab beliau, jangan. Kata Anas selanjutnya, kami melihat bekas racun itu jelas kelihatan di leher Rasulullah SAW. Baik. Lalu apa kiat Anda untuk terhindar daripada racun? Apa kiat Anda untuk terhindar daripada sihir? Apa kiat Anda untuk terhindar daripada racun? Dan apa kiat Anda untuk terhindar daripada kesurupan? Racun obatnya Anda harus makan kurma setiap hari 7 biji sebelum makan apa-apa pagi. Anda mau suka apapun tidak, makanlah kurma setiap hari 7 biji, ada hadis tentangnya. Sebelum makan dan minum apapun, makan dulu kurma 7 biji. Setiap hari rutin setiap hari, apapun jenis kurma. Kalau tidak, Anda kemungkinan untuk terkena racun. Karena kurma itu pencegah. Kalau sudah kena, tidak bisa dengannya. Dia pencegah. Maka orang berbuka puasa itu seakan makan. Maka di luar Ramadan, Anda melek mata Anda langsung makan kurma dulu 7 biji. Anda bisa makan tahu, makan tempe, senang masak kurma. Padahal itu ada asam uratnya kalau tempe itu. Ini tidak ada asam urat. Anda diabetes makan kurma 7 biji tidak akan naik gula Anda, karena dia gulanya tidak tinggi itu kurma. Hanya tidak boleh Anda makan terlalu banyak, lebih dari 7 biji. Karena 7 biji kurma itu akan terasa kenyang. Lanjut Ustaz tafsirnya. Lanjut Ustaz setelah itu. Jadi Yahudi ini akan disihir oleh dia, Nabi pun dia sihir, apalagi Anda. Ada manusia lebih jahat daripada Yahudi, ataupun orang berotak seperti otak Yahudi, berperilaku Yahudi. Yahudi itu bawaannya curiga plus hasad. Jadi Yahudi itu punya 2 ciri khas. Yang pertama hasad, penyakit jiwa. Anda tahu kan hasad, iri, dengki, sirik. Itu ciri khas Yahudi. Yang kedua, curiga, siapapun dicurigainya. Yang ketiga, orang wajib ikut tren dia. Ini 3 penyakit Yahudi. Anda harus ikut dia bagaimana pencaranya. Ini kalau orang punya 3 hal ini berarti dia memiliki sifat Yahudi. Lanjut Ustaz. Al-Baqarah tadi 120. Silakan. Firman Allah Ta'ala, seandainya mereka beriman dan bertakwa, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa tukang sihir itu kafir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama salaf. Ada yang mengatakan bahwa tukang sihir itu tidak tergolong kafir, tapi hukumannya adalah dipenggal lehernya. Jadi kalau dia ditangkap, itu ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan pula dia tidak kafir, tapi ada yang mengatakan dia kafir. Mayoritas mengatakan kafir, tapi hanya sepakat dua-duanya dipenggal kepalanya. Berapa banyak orang akan dibunuh di Indonesia ini kalau begitu? Baik, lanjut. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, keduanya menceritakan Sufyan bin Uyainah pernah memberitahukan kami dari Amr bin Dinar bahwa ia pernah mendengar Bajala bin Abdah menceritakan Umar bin Khattab pernah mengirimkan surat kepada para gubernur agar menghukum mati setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Lekas ia menuturkan, maka kami pun menghukum mati 3 orang tukang sihir. Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab
riwayat yang menyebutkan bahwa Hafsah Ummul Mukminin pernah disihir oleh budak wanitanya. Kemudian ia memerintahkan agar budak itu dihukum mati. Jadi pembantu itu pun sangat berbahaya. Pembantu itu pun sangat berbahaya. Pekerja di tempat Anda ini pun sangat berbahaya. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia bisa mengejek Anda, bisa menghancurkan tempat Anda, dan bisa semuanya. Bisa menyihir Anda dan keluarga Anda. Maka ketika Anda mempekerjakan manusia di tempat Anda harus meneliti terlebih dahulu bagaimana sikap orang ini, bagaimana wataknya, apakah dia hasad atau tidak, berwatak ataupun tidak. Karena kalau dia tidak berwatak, dia bisa makan kanan kiri. Dia makan dari Anda, dia juga makan dari orang lain untuk menghantam Anda. Lantas pada akhirnya nanti kita bisa curiga pada setiap orang. Maka kiat Anda apa untuk menghindar dari hal-hal seperti ini? Anda harus bisa menyempatkan waktu setelah salat subuh dan setelah salat asar. Harus Anda sempatkan waktu Anda. Kalau Anda tidak mau mengorbankan waktu setengah jam setelah salat subuh dan setengah jam setelah salat asar, susah. Artinya Anda di rumah itu Anda harus membaca doa dan zikir. Istri Anda harus, pembantu-pembantu Anda pun harus, setiap orang di rumah Anda harus membacanya sendiri, tidak boleh dijamaahkan jadi bid'ah. Lanjut Ustaz. Lebih lanjut, Abdullah Ar-Razi menuturkan bahwa sihir itu ada 8. Pertama, sihir para pendusta dan kaum Kushdani yang terdiri dari penyembah bintang yang 7 yang dapat berpindah-pindah, yaitu planet. Mereka ini berkeyakinan bahwa planet-planet itulah yang mengatur alam ini dan yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Baik, ini masyhur gak di televisi? Ada nggak? Bintang apa Anda? Lantas diikuti oleh orang-orang Islam. Bahkan orang yang membenci bid'ah pun mengikutinya. Nggak NU, nggak Muhammadiyah kalau masalah ini mah. Nggak Persis, nggak Irsyad, nggak apapun alirannya. Nampaknya dan saya dia terjerumus dengannya. Anaknya lahir ditulis bintangnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Apa ini? Haram. Ini syirik. Nah, 2. Sihir orang-orang yang penuh hayalan imajinasi dan memiliki jiwa yang kuat. Mereka menyatakan bahwa hayalan itu memiliki pengaruh dengan argumen bahwa manusia ini dimungkinkan untuk berjalan di atas jembatan yang diletakkan di atas tanah, tetapi tidak mungkin berjalan di atasnya jika jembatan itu diletakkan di atas sungai atau yang semisalnya. Sebagaimana para dokter sepakat melarang orang yang hidungnya berdarah agar tidak melihat kepada segala sesuatu yang berwarna merah, dan orang yang menderita epilepsi tidak boleh melihat hal-hal yang mempunyai sinar atau putaran yang kuat. Yang demikian itu tidak lain karena jiwa itu diciptakan untuk menaati imajinasi. Jelas. Anda tahu ini? Itu Anda bisa disuruhnya melihat barang ini dan bisa apa saja. Ini juga sihir. Metode yang kedua. Lanjut Ustaz. Ar-Razi menjadikan sebagai dasar pendapatnya itu dengan apa yang ditegaskan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, terkena aib pandangan mata adalah benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka pastilah aib itu mendahulunya. Jadi ada orang bermain sihir dengan kekuatan mata nggak? Ada ya. Dan mata orang itu sangat jahat. Dan orang bisa mati kurus kering gara-gara mata dia. Sampai kata Rasulullah, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, kekuatan mata itu bisa mendahului. Kalau saking bahayanya sihir yang menggunakan mata, memang mata dia rusak dan tidak semua orang bisa seperti itu dan tidak bisa latihan. Untuk itu tidak bisa latihan. Memang bakat dari kecil. Dengan satu ungkapan tuh bola bisa dipercayanya.
batu gede itu bisa hancur. Perempuan cantik dilihat dia bisa mati. Hanya dengan satu ucapan yang menghentikannya. Katakan, tampar dia dan katakan Masya Allah. Kata Rasulullah menyebut Masya Allah dan berhenti dia, nggak bisa aja. Dan kalau dia tukang sihir tidak mau menyebut itu, maka habisilah dia. Lanjut. Ketiga, sihir yang menggunakan bantuan arwah ardhiyah, arwah bumi, yaitu para jin. Hal itu berbeda. Ulang ya, ulang Ustaz. Sihir yang menggunakan bantuan arwah ardhiyah, arwah bumi, yaitu para jin. Hal itu berbeda dengan pandangan para filosof dan Mu'tazilah. Jin itu terbagi menjadi dua bagian, jin mukmin dan jin kafir. Jin kafir itu adalah syaitan. Hubungan jiwa manusia dengan para arwah bumi lebih mudah dibanding hubungan mereka dengan arwah langit, karena keduanya mempunyai kesesuaian dan kedekatan. Mereka yang melakukan percobaan dan pengalaman menyatakan bahwa hubungan dengan para arwah bumi ini dapat ditempuh dengan perbuatan-perbuatan yang cukup mudah, berupa mantra, kemenyan, dan pengasingan diri. Inilah yang disebut Semedi, ini kiki semuanya ini. Ya pakai kiki semuanya ini. Semuanya ini digunakan. Ini pun sihir. Ini pun sihir. Dia katakan arwah bumi, lantas ada ki apa namanya nggak tahu deh. Dia pun bilang bumi ini sedang sakit. Yang sakit bumi atau dia? Dianya yang sakit, bukan buminya yang sakit. Lalu dia bilang bumi sakit. Kemudian 4. Sihir dengan tipuan dan sulap kata. Nah, ada lagi sulap. Sulap itu pun sihir. Itu pun bagian daripada sihir. Lalu orang-orang intelek berkata itu bukan sihir, itu kecepatan. Itu perlu dipelajari. Lantas ini pun dibikinnya menjadi obat, pengobatan alternatif. Kan ada orang berobat dengan sihir, dengan sulap, ada kan? Itu kan alternatif. Paling pintar orang kita ini. Yahudi kalah. 5. Sihir yang menakjubkan yang timbul dari penyusunan alat-alat yang tersusun berdasarkan susunan geometri yang berkesesuaian. Misalnya, penunggang kuda yang berdiri di atas kuda yang di tangannya terdapat trompet. Setiap 1 jam, trompet itu berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. Subhanallah. Ini pun sihir. Tapi dipelajari. Karena yang menggunakannya boleh. Lanjut. Nah, sihir yang menggunakan bantuan obat-obatan khusus, baik yang berupa obat yang diminum maupun yang dioleskan. Dan ketahuilah bahwasanya tiada jalan untuk mengingkari adanya pengaruh benda-benda khusus tersebut, karena terbukti kita dapat menyaksikan adanya pengaruh daya tarik magnet. 7. Sihir yang berupa penundukan hati, di mana seorang penyihir mengaku bahwa ia mengetahui Ismul A'zam, nama yang paling agung. Jadi ada ini white magic nih. Ini white magic, dia mengetahui Ismullahul A'zam. Dia bisa mengaku dia mengetahui nama Allah yang agung, maka doanya tidak tertolak. Ini pun sihir. Lanjut. 8. Sihir berupa usaha mengadu domba dengan cara tersembunyi dan lembut, dan hal ini sudah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Ar-Razi mengungkapkan, demikianlah uraian mengenai macam-macam sihir dan jenis-jenisnya. Penulis Ibnu Katsir berkata, dimasukkannya macam-macam sihir ini ke dalam ilmu sihir karena kelembutan jangkauannya. Sebab menurut bahasa, sihir merupakan ungkapan dari sesuatu yang sebabnya sangat lembut dan tersembunyi. Abu Abdullah Al-Qurtubi mengatakan, menurut kami Ahlus Sunnah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat. Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Hal itu berbeda dengan paham Mu'tazilah dan Abu Ishaq Asfarayini, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i, di mana mereka mengatakan bahwa sihir itu adalah kepalsuan dan ilusi belaka. Al-Qurtubi berkata, di antara sihir itu ada yang berupa kelihayan dan kecepatan tangan, misalnya tukang sulap.
Al-Qurtubi mengemukakan di antara sihir ada yang menggunakan ucapan-ucapan yang dihafal dan mantra-mantra yang terdiri dari nama-nama Allah Ta'ala. Ada juga yang berupa perjanjian dengan syaitan. Jadi ada white, ada black. Kesemuanya bisa dibikin menjadi sihir. Artinya kita tidak bisa tertarik dengan hal itu dengan secepat mungkin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara bayang itu adalah sihir. Hal itu bisa jadi sebagai pujian, sebagaimana yang dikemukakan oleh suatu kelompok, dan mungkin juga merupakan suatu celaan terhadap balaghah. Dan ini menurut Al-Qurtubi yang lebih tepat, karena balaghah itu membenarkan yang batil, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sebagian di antara kalian lebih pandai membuat hujahnya daripada sebagian lainnya. Lalu aku mengambil keputusan yang menguntungkannya. Dalam buku yang berjudul Mengenal Mazhab-Mazhab yang Mulia, Al-Wazir Abdul Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah rahimahullah telah membahas suatu bab khusus mengenai sihir. Ia mengemukakan, para ulama telah sepakat bahwa sihir itu mempunyai hakikat pengaruh, kecuali Abu Hanifah yang mengatakan sihir itu sama sekali tidak memiliki hakikat. jadi semua ulama ittifaq dia mempunyai efek kecuali Abu Hanifah. Ini perkataan lemah. Yang sahih dia mempunyai efek dan hakikat. Lanjut. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika ada seseorang yang mempelajari sihir, maka kami akan katakan kepadanya, terangkan kepada kami sihir yang engkau maksud. Jika ia menyebutkan hal-hal yang mengarah pada kekufuran, seperti misalnya apa yang diyakini oleh penduduk negeri Babil, yaitu berupa kedekatan diri pada bintang yang 7 dan keyakinan bahwa bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka ia termasuk kafir. Dan jika apa yang dia sebutkan tidak mengarah kepada kekufuran, tapi ia meyakini bahwa sihir itu dibolehkan, maka ia juga termasuk kafir. Kemudian lebih lanjut Ibnu Hubairah mempertanyakan, apakah dengan sekedar pengalaman atau penerapan sihir seorang tukang sihir harus dihukum mati? Mengenai hal ini Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tukang sihir harus dihukum mati, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat lain, tidak harus dihukum mati. Tetapi jika dengan sihirnya seorang tukang sihir membunuh seseorang, maka ia harus dihukum mati. Ikhtilaf atau tidak? Ikhtilaf. Kita tolak atau kita terima? Kita terima. Jadi ahli sunnah itu berbeda di dalam masalah fiqh, dan harus berbeda, tidak boleh satu. Tetapi kita tidak boleh berbeda di dalam masalah akidah, harus satu. Warnanya satu, putih. Taraktukum 'ala al-bayda'i naqiyyun. Aku meninggalkanmu atas dasar yang putih. Adapun masalah fikih berbeda-beda. Selagi a'immah itu berbeda, selagi itu kita katakan adanya perbedaan. Kalau mereka tidak berbeda, kita tolak pula perbedaan. Baik, lanjut Ustaz. Abu Hanifah mengemukakan, si tukang sihir itu tidak harus dihukum mati, kecuali jika ia telah melakukannya berulang-ulang atau mengakui telah melakukan sihir pada orang tertentu. Menurut keempat imam tersebut di atas, kecuali Imam Syafi'i, jika ia dibunuh, maka pembunuhan itu dimaksudkan sebagai hukuman baginya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai qisas. Jadi Imam Syafi'i berkata, apabila tukang sihir itu menyihir seorang lantas dia mati, maka dia harus wajib untuk dibunuh, karena pembunuhan terhadapnya sebagai satu hukum qisas. Adapun Imam Ahmad dan Malik mengatakan kedua-duanya harus dibunuh karena dia tukang sihir. Mati ataupun tidak orang bukanlah menjadi dia hukum qisas, tetapi dia harus dibunuh karena mempelajari sihir. Berbeda lagi dengan Abu Hanifah. Baik, lanjut. Artinya ada perbedaan atau tidak? Ada. Lanjut. Lebih lanjut, para ulama berbeda pendapat mengenai wanita muslimah yang menjadi tukang sihir. Menurut Imam Abu Hanifah,
wanita penyihir itu tidak dibunuh tetapi hanya dipenjara. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hukum yang diterima tukang sihir wanita itu sama dengan hukuman yang diberlakukan bagi tukang sihir laki-laki. Berbeda lagi nggak? Harus kita tolak atau kita terima? Kita tolak, apa kita terima? Karena memang dalam masalah fikih berbeda, tidak bisa kita nafikan. Lalu kita ambil pendapat yang lain.